Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif sahabat Rasi. Selamat sore, gimana kabarnya untuk sahabat Rasi di sore hari ini ya? Berjumpa lagi dengan Fatur tentunya di program spesial Ramadan, yaitu program Khidmat Ramadan. Dan tentunya untuk sore hari ini sahabat Rasi bertepatan juga dengan Nuzulul Quran ya. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas tema tentang Nuzulul Quran. Dan Fatur juga tidak sendiri di sore hari ini, sudah ada Ustadz Udi. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, pripun Ustaz? Alhamdulillah Mas Fathur sehat. Alhamdulillah sehat ya. Enggak nyangka ternyata sudah ketemu Senin lagi nih. Masya Allah. Enggak kerasa. Sudah 17 hari puasa. Insya Allah lancar Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke Ustaz, tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan ini nanti kita akan berbincang tentang tema kita, yaitu Nuzulul Quran. Dan mungkin moga Ustaz bisa dimulai untuk sore hari ini. Baik, Mas Fathur, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ayuhal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah dan Mas Fathur tentu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersua kembali. Betul. Dalam rangka untuk senantiasa menjaga keimanan kita, bahkan kalau bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Dan tentu ikhtiar ini akan kita terus laksanakan dalam berbagai kesempatan dan dalam setiap waktu, karena iman itu adalah yasudu wa yangkus, yasudu bil maksiat, yasudu bil ta'ah wa yangkus bil maksiat. Jadi iman itu berfluktuatif, naik dan turun. Ketika seseorang naik itu biasanya dia banyak beraktivitas ketaatan kepada Allah, beribadah, kemudian beramal-amal soleh yang lainnya. Tetapi terkadang juga turun, di saat itulah mungkin kita melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita saling menasihati ini tentu menjadi bagian dari kesempurnaan atau bagian yang menjadi penyebab kebaikan itu datang kepada kita. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Fathur bahwa kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, karena ini bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kenapa kita membahas ini? Karena ini mungkin untuk mengingatkan kita atau menyadarkan kembali kita tentang Al-Quran ini bagi kita yang Allah turunkan lewat Rasul beliau, lewat Rasulullah SAW, dan kemudian disampaikan kepada umatnya termasuk kita semua. Jadi sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah dan Mas Fathur, sebenarnya berkaitan dengan tanggal tepatnya Nuzulul Quran itu masih ada perbedaan. Ada yang berpendapat juga di akhir bulan Ramadan ya, tanggal-tanggal ganjil Ramadan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Tetapi tentu kita bukan memperdebatkan masalah ini, tapi mari kita mencoba mengambil substansi inti daripada Nuzul Quran itu. Tapi sepakat para ulama bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bainati wal minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga
penjelasan tentang petunjuk itu. Berarti Allah memberikan penegasan kepada kita bahwa kemuliaan salah satu di antara bulan Ramadan itu karena diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah kalamullah, maka Al-Quran ini adalah Al-Karim. Al-Quran ini adalah memiliki kemuliaan. Seperti yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran ini ada dua fase. Fase yang pertama adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud, ya, kemudian diturunkan ke langit dunia. Ke langit dunia ini sekaligus turunnya. Jadi bukan berupa kitab itu tentu adalah Al-Quran. Kalau kitab itu adalah namanya mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran ya yang berisi catatan atau tulisan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Maka firman Allah, Al-Quran ini turun sekaligus ya di bulan Ramadan di langit dunia. Langit dunia itu mana? Ya tentu ketika kemudian kita mencapai ketinggian tertentu, kemudian kita sudah nggak bisa bernafas, lapisan tertingginya. Nah, kemudian fase yang kedua adalah Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah kepada para umatnya ini itu secara bertahap ya, berangsur-angsur dan selama 23 tahun. Jadi di Mekah selama 10 tahun, kemudian di Madinah selama 13 tahun. Jadi 23 tahun ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan tentu turunnya sesuai dengan solusi yang Allah berikan kepada Rasulullah terhadap permasalahan-permasalahan umat yang sedang dihadapi, sehingga turunnya ayat itu tidak runut, tidak urut. Nah, kan surat pertama Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran dan seterusnya, bukan turunnya urut begitu, tapi turunnya adalah sesuai dengan kebutuhan umat ketika itu, karena Al-Quran ini bagian dari solusi yang akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi manusia. Dan kita ketahui, sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sesungguhnya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di umat ini itu dipergilirkan. Jadi apapun permasalahan yang dialami oleh para umat terdahulu itu juga akan dialami pada umat sekarang dan juga umat yang akan datang terus. Sehingga dengan demikian ketika Al-Quran diturunkan selama 23 tahun secara berangsur sesuai dengan permasalahan umat itu, berarti seluruh permasalahan itu ada rujukan kepada Al-Quran. Solusinya di Al-Quran itu. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat turun ayat yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Betul. Ketika itu kita bisa pahami surat Al-Alaq itu bukan di surat yang pertama, ya, tetapi di juz amma tempatnya. Kemudian ada surat Al-Qalam sehabis itu. Surat Al-Qalam itu adalah surat yang letaknya sebelum surat Al-Alaq. Jadi peletakannya ini memang sudah Allah tata ya, sudah Allah kehendaki ketika menurunkan Al-Quran dari Loh Mahfud. Jadi sudah urut, cuman kemudian diturunkan kepada Rasulullah untuk para umatnya ini secara berangsur-angsur ya, sesuai dengan kondisi situasi atau mungkin disebut sebagai asbabun nuzulnya. Jadi sebab turunnya Al-Quran itu disebabkan adalah karena adanya solusi permasalahan yang dihadapi oleh umat Rasulullah SAW. Sehingga demikian sampai akhirnya puncaknya terakhir ternyata surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu kan di surat nomor 5 dari surat Al-Fatihah itu, dan ayatnya ayat ketiga insyaallah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat terakhir yang turun setelah pada hari ini telah aku al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, agama untukmu ya.
wa atmamtu alaikum nikmati, kemudian telah aku cukupkan nikmatku untukmu, nikmat agama ini ya, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho dari Islam sebagai agama. Jadi ini paripurna, sudah sempurnakan. Berarti semua permasalahan yang ada di dalam Al-Quran itu, semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu solusinya ada di dalam Al-Quran. Maka kenapa kita penting tilawatul Quran atau tadarus Al-Quran? Karena setiap ayat-ayat yang kita baca itu adalah ada hidayahnya, mengandung hidayah. Berarti ketika mengandung hidayah, walaupun kita tidak tahu artinya, mungkin yang membaca sebagai memang tahu ya. Ketika kita tidak tahu, tapi kita sering membaca, maka dari itu sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, kita membaca Al-Quran itu jangan surat-surat tertentu atau jangan surat-surat yang kita senangi, tapi harus semua, dari surat Al-Fatihah terus tiap hari membaca Al-Quran sampai nanti surat An-Nas selesai kembali lagi. Dan itu sebenarnya Rasulullah menganjurkan ya, kalau kita mampu supaya itu ada khatam selesai baca Quran itu 1 bulan maksimal. Sebenarnya maksimal 1 bulan, kalau bisa 10 hari, kalau bisa 3 hari, kalau lebih dari itu jangan ya. Nah, karena memang tentu di luar kemampuan manusia, sehingga Rasulullah melarang untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari, kecuali memang waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah di waktu Ramadan itu ya. Kemudian ada apa namanya, tasmi Al-Quran ya, simaan Al-Quran itu kan kadang sehari sudah selesai khatam pagi sampai kemarin di tempat saya juga ada santri-santri kami itu simaan Al-Quran dalam rangka untuk nuzulul Quran ini. Nah, sahabat rahasia yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian jelaslah bahwa sungguhnya ketika kita baca terus Al-Quran dari awal itu, walaupun kita nggak tahu artinya, tapi ketika kemudian ada permasalahan yang sedang kita hadapi, nanti ada ayat yang solusinya itu, walaupun kita nggak tahu. Kemudian Allah beritahu itu ya, dengan ilhamnya, dengan Allah berikan ilham kepada kita, ternyata solusinya seperti ini. Nah, ternyata ketika kita habis itu ngaji gitu, dulu saya punya masalah ini, ternyata solusinya di ayat ini. Bahkan di beberapa di komunitas tertentu itu Al-Quran sebagai sarana komunikasi, Mas Fatkur. Jadi kita komunikasinya itu ya dengan bahasa Al-Quran, dengan ayat 1 dijawab dengan ayat yang lain, terus begitu, sehingga dengan demikian Al-Quran itu memang sarana untuk kita juga bisa berkomunikasi. Ini mungkin belum masuk tema yang intinya, ini hanya baru pengantar ya. Kita masuk sekarang, Mas, apa jeda dulu? Mungkin kita akan jeda terlebih dahulu, Ustaz ya. Tentunya untuk sahabat Tarasi juga bisa nantinya untuk bergabung, untuk ikut konsultasi ya di sore hari ini via WhatsAppnya Rasi di 0811302096 ya. Tetap bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Udi di Khidmat. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, saat Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Udi Jatmika di sore hari ini tentang tema yang akan kita bahas, yaitu Nuzulul Quran ya. Ustadz, mungkin bisa kita melanjutkan pembahasan kita, monggo Ustadz. Boleh, monggo. Ya, sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Quran ya, maka ketika itu pula sebenarnya manusia itu ya seharusnya dia tunduk atau tersungkur begitu ya, mengakui tentang keagungan dan kebesaran yang berfirman atau Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena kita lihat ternyata ketika didalami Al-Quran itu, atau sekilas saja orang mendengarkan Al-Quran itu, di situ ada nilai-nilai makna yang tiada batas. Jadi kalau kita lihat bagaimana para ulama, para penulis itu menulis tafsir surat Al-Fatihah saja bisa sampai 1 buku gitu ya. Karena luasnya makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, dan juga belum ayat-ayat yang lainnya. Juga di dalamnya itu ada keindahan bahasa, ya, keindahan bahasa yang tidak bisa dilukiskan
apa namanya, oleh kata-kata, tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Bahkan bagaimana ketika di dalam Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah itu Umar bin Khattab ketika beliau bergegas ingin membunuh Rasulullah SAW ya, kemudian dia ketemu dengan seseorang yang diberitahu, kenapa engkau mencari Muhammad, padahal adikmu sendiri Fatimah binti Khattab itu sudah masuk Islam, mengikuti Rasulullah. Maka dia kemudian membalikkan arah kemudian menuju rumahnya Fatimah adiknya. Ternyata di sana dia mendengar Khabbab bin Al-Arad itu mengajarkan surat Toha kepada Fatimah. Maka dia dengarkan dulu. Setelah dia selesai, ternyata dia gebrak masuk, dodok itu ya, kalau dalam video-video itu, maka ketakutan semuanya, disembunyikan semuanya itu. Tapi Umar bin Khattab memaksa untuk meminta apa yang diajarkan tadi. Setelah dibaca, dia merasakan bahwa keindahan makna yang terkandung ini sungguh luar biasa. Sampai dia kemudian menyampaikan bahwa ini sungguh luar biasa ini. Kemudian dia justru ketika itu dia tersentuh, dapat hidayah, masuk Islam. Dia maka disuruh mengantar Khabbab bin Al-Araf ini untuk ke rumahnya Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Ya, termasuk juga bagaimana yang ada di dalamnya itu keilmuan yang belum terfikirkan dalam jiwa manusia, dan bahkan manusia sebelumnya nggak tahu sama sekali. Maka para ilmuwan baik di barat maupun di timur itu salah satu referensinya itu adalah Al-Quran. Betul. Mereka memang awal-awalnya itu menjadikan Al-Quran itu untuk untuk mencari sinyal-sinyal tentang ilmu pengetahuan. Betul. Nah, ternyata kemudian ada beberapa ilmuwan ketika dia mempelajari justru dia mendapatkan hidayah. Maka dia masuk Islam karena menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam sebuah keilmuan, ya, termasuk lautan-lautan yang lain. Oleh karena itu, ya, ketika telah berinteraksi dengan Al-Quran dengan sepenuh hati, maka kemudian merasakan getaran keagungan yang tiada bandingnya. Mereka juga dapat merasakan bagaimana sebuah keindahan yang tidak terhingga dapat menjadikan seakan-akan dunia ini makin kecil gitu ya, tidak sama sekali. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, lanjut. Ustadz, ini ada yang bertanya, ada Bapak Warno ini, kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Warno pripun? Ya, Mas Fatur dan Ustadz Udi. Ya, begini, saya itu telah mendengarkan ayat itu dari Ustadz itu. Ada dua yang saya belum nggak paham gitu loh, tapi itu saya istiqomahkan. Yang satu itu Yahyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Mulailah hidup hari ini dengan doa itu. Kemudian yang kedua itu lupa. Yang kedua ini kok lupa tuh. Itu loh, yang ini yang ternyata itu saya istiqomahkan. Yang kedua itu untuk menolak hutang gitu loh. Atau Allahumma fakni, Allahumma kfini fi halalika, itu ya, bukan? Bukan. Ya. Allahumma ini Allahumma ini audubika minal maksam wal mahrum. Itu dari Ustadz. Itu setelah saya baca, saya istiqomahkan, ternyata alhamdulillah itu ya alhamdulillah nggak punya utang gitu. Insyaallah. Iya. Ini maksudnya gimana untuk Ustadz Udi? Mohon dijelaskan yang pertama dan yang kedua. Pak Warno sehat nggih? Alhamdulillah. Masyaallah, sehat. alhamdulillah. Iya. Baik. Iya.
Ustaz sudah tahu atau belum? Ini saya sudah ditinggal sama istri. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal ya istri? Iya sudah. Ya Allah. Sekitar 6 bulan. Oh, Masya Allah. Betul dereng mendengar baru sekarang saya dengar. Iya. Nggih. Derek Pilo Sungkowo nggih Pak Warno. Nggih, amin. Kalau Ustadz Budi Setiawan sudah dengar sama diceritakan sama anak saya waktu itu ketemu di SMP 1. Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah maghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha, kagem istrinya Pak Warno nggih. Jadi yang disampaikan tadi adalah bukan Al-Qur'an ya, hadis ya. Itu doa-doa yang memang dianjurkan Rasulullah untuk dibaca. Tentu di saat-saat tertentu boleh, di saat kita membutuhkan sesuatu itu yang berkaitan dengan doa tadi, atau di setiap saat ya, terutama di zikir waktu pagi dan petang kita baca, hingga apa yang dijanjikan Rasulullah ya terhadap semua yang diajarkan itu ya benar. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya itu mengajar kepada kita ya, salah satu doanya Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berilah kami apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami lewat Rasulmu. Ya, dan jangan hinakan kami besok di akhirat, yang Engkau sesungguhnya tidak pernah mengingkari janji. Bahwa sesungguhnya Allah menjanjikan itu, kalau dalam Al-Quran berarti langsung Allah janjikan ya. Betul. Kan Allah berikan kabar gembira dan juga peringatan ya. Kabar gembira tentu balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan dakwah, mengajar, ya mendengarkan, itu semua kan kemudian Allah janjikan balasannya, termasuk puasa ini begitu ya, termasuk berinfak gitu ya, itu kan Allah janjikan. Tetapi Allah juga menjanjikan lewat Rasulnya. Betul. Ketika membaca surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, itu tentu memiliki fadilah, keutamaan dan balasan-balasan itu. Jadi intinya bagus dibaca selama itu ada dalil yang disunahkan kita membacanya. Ya, baik. Dan ini kan tadi kan maksudnya pertanyaan juga, apakah memang bahasa mudanya mujarab, Ustaz? Jadi sebenarnya doa itu semuanya mujarab doanya. Cuman kemudian siapa yang berdoa dan di mana dia berdoa itu memang sangat berpengaruh cepat atau tidaknya doa itu terkabul. Katakanlah yang berdoa, siapa yang berdoa ketika orang maaf ya banyak maksiat, tentu doanya itu akan terhalangi oleh kemaksiatannya itu, sehingga doanya itu oleh Allah tentu akan belum dikabulkan, dianu dulu, karena kalau dia, makanya kenapa para ulama menyarankan salah satu solusi semua permasalahan itu istighfar. Iya, ya istighfar itu kan mohon ampun pada Allah. Betul, berarti itu sebenarnya akan menjadi solusi semua permasalahan yang ada ini, termasuk doa-doa dikabulkan. Betul. Di tempat ya, di suatu tempat mungkin kita sudah bagus, nggak punya dosa, ternyata doa-doa kita nanti di tempat-tempat yang mungkin di sana banyak yang menghalangi doa itu, mungkin di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat yang kemudian ada di situ ada kesyirikan macam-macam, ya tentu ini aneh. Tapi ala kulli hal doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, maksudnya ya, dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah mendengar dan Allah mengabulkan. Cuman nanti dikabulkan oleh cepat Allah itu apakah lama atau tidak, atau besok bentuknya sama atau tidak. Terkadang kita minta rezeki ya, maksud kita minta uang gitu ya. Tapi ternyata Allah berikan rezeki dalam bentuk yang lain, mungkin kesehatan. Sehingga dengan demikian ini menjadi
kesadaran kita bahwa menerima apapun yang Allah tetapkan kepada kita dan apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah yang memicu kita agar tidak pernah berhenti untuk berdoa. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah. Nah, caranya untuk minta kebutuhan apa? Ya berdoa, ya. Betul. Gitu. Nah, lanjut. Masih ada. Ini masih ada yang mau tanya, Ustaz. Oke. Ada Bunda Ari. Ari. Bunda Ari. Betul, Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, Mas Fatur. Nggih, Bunda. Nggih, menyambung pertanyaannya Pak Warno wau nggih. Nggih. Nyun sewu niki kan bagi lansia niku kadang-kadang napa doa niku kan mboten apal dalam bacaan Arabnya. Nggih. Umpami disambung dalam bahasa kita sehari-hari bahasa Indonesia gitu pripun anu sah napa mboten. Terus niku umpama berdoanya itu sesudah kita ibaratnya bukan sholat fardu aja, sholat sunnah kayak sholat tahajud, sholat duha atau gimana gitu, gimana Pak Ustadz? Sakit napa mboten? Matur suwun. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang pertama, apakah berdoa itu bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Karena bahasa Arabnya tidak hafal. Jawabannya boleh. Boleh dengan memakai bahasa apa saja. Karena Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan apa yang kita ucapkan maupun kita batinkan. Diucapkan berarti dengan bahasa apapun Allah Maha mengetahui. Ya, tentu ketika ditanya afdolnya mana, ketika Rasulullah menyontohkan doa dengan redaksi tertentu, ya, misalkan begini, misalkan kalau dalam Al-Qur'an, kalau Allah mengajarkan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Rasulullah juga mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Itu kan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tidak hafal tetapi tahu artinya membaca itu boleh. Tetapi kalau disuruh milih sebaiknya kita memang memakai bahasa aslinya, bahasa Arab. Bahasa aslinya apa? Bahasa Arab itu. Karena apa? Kandungan yang termaktub dalam makna bahasa itu berbeda-beda. Bahasa Arab itu samudra maknanya luas sekali. Misalkan kita berdoa begini, Rabbana itu kan kita pertama menyebut itu berarti kita menyebut ya Allah, Engkaulah memberikan rezeki, Engkaulah menciptakan saya, Engkaulah yang melindungi saya, Engkaulah yang membimbing saya, Engkaulah yang memelihara saya. Itu Rabbana dulu. Atina, berilah kepada kami ya fit dunya, di dunia hasanah. Hasanah maknanya juga luas. Hasanah itu kesehatan, kemudahan rezeki, kelancaran, semuanya aspek kehidupan kita di dunia ini semua hasanah. Yang hasanah itu. Tapi kalau bahasa Indonesia misalkan ya Tuhan kami, maka maknanya mungkin tidak sebagaimana makna Rabbana tadi ya. Kemudian termasuk hasanah tadi ya, bila kami kebaikan. Ya tentu Allah Maha mengetahui maksudnya. Tapi intinya boleh dan tidak apa-apa, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau bisa dengan bahasa Arabnya, pakai bahasa Arab, boleh membaca. Bahasa Arab boleh membaca, Mas. Betul. Tadi kan Bunda Ari kan belum hafal ya. Maka membaca boleh. Membaca itu caranya gimana? Ya nanti doa-doa yang akan kita baca di waktu sholat itu kita catat atau kita print ya, atau kita fotokopi, ditaruh di dekat tempat kita sholat. Jadi ketika kita pas sholat ya moco boleh itu lama-lama nanti hafal. Dan yang kedua, doa boleh enggak? Doa itu di setiap waktu boleh. Malah justru kita harus berdoa itu di setiap saat. Kita mau apapun itu berdoa. Paling minimal doa itu bismillah. Jadi kita misalkan mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Mau makan, bismillah. Ya. Mau
Apa lagi? Doa bismillah itu sudah menjadi bagian pertama apabila kita nggak hafal doa-doa itu. Oh, misalkan pakai baju nggak hafal doa pakai baju ya bismillah. Ya, pakai sandal nggak hafal bismillah. Masuk masjid nggak hafal bismillah. Ya. Ya itu ya tentu sebisa mungkin kita menghafal ya, jangan oleh bismillah berarti gak usah ngapal, bukan begitu. Tapi ini keadaan sesuatu yang memungkinkan. Nah, doanya itu di mana? Memang ada doa waktu-waktu yang afdol ya, Mas. Maka di antara yang waktu yang afdol itu di antara sekian banyak waktu itu adalah habis sholat. Habis sholat atau di antara azan dan iqomah ya, atau di malam hari ya. Atau saat kita sedang sakit. Ya, sedang safar ya, sedang dizalimi orang. Itu doa yang makbul, yang kondisi seperti itu. Betul. Ya, saya kira itu ya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pembahasan aja Ustadz ya. Monggo bisa. Lanjut. Baik, jadi ini baru pembukaan tadi ya. Kemudian Al-Quran itu adalah kalamullah. Betul. Kalamullah, jadi bukan kalam atau bukan kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam surat An-Najm itu, in huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu, maksudnya ucapannya Nabi Muhammad, tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan juga bukan ucapan malaikat Jibril. Kan yang menyampaikan wahyu kan malaikat Jibril. Betul, ya. Malaikat Jibril itu membawa ya kalam Allah atau firman Allah kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Betul. Jadi bukan malaikat Jibril sendiri mengatakan. Ya. Nah, semuanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Memang dulu itu ada zaman-zaman yang sungguh banyak orang itu kemudian tersesat itu ketika Al-Qur'an itu dipaksa untuk sebagai makhluk gitu ya. Jadi tapi Al-Quran itu bukan makhluk ya, seperti bagaimana pendapatnya Mu'tazilah itu yang kemudian menimbulkan fitnah yang besar pada waktu itu ya. Kalau kita lihat bukti lainnya Mas, bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi, bukan dari Nabi, itu adalah bagaimana Allah memberikan kabar kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu ummi kan gitu ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Ummi itu apa? Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bukan berarti bodoh ya. Karena Rasul itu fatonah, cerdas. Ya. Semua Rasul itu mempunyai sifat fatonah, cerdas. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka ternyata setelah kita ketahui banyak yang mendebat bahwa Al-Quran itu buatannya Rasulullah, maka dengan bukti bahwa Rasul itu ummi, ya kan beberapa ayat itu kan juga mirip-mirip sama dengan Alkitab sebelumnya, baik Injil maupun Taurat ya. Itu kalau orang bisa membaca mungkin bisa dituduh begitu. Rasulullah kan tidak membaca, sehingga nggak mungkin lah itu kalau itu diambil dari kitab yang memang dari firman Allah. Termasuk jika bisa menulis, tentu Rasulullah itu menulis anunya itu. Tapi ternyata enggak. Rasulullah begitu dapatkan wahyu itu langsung disampaikan kepada sahabat disuruh menulisnya. Ada yang nulis di kulit, di lontar, di daun, di batu dan sebagainya ya. Dan juga ada bukti lagi bahwa kalau Al-Quran itu bukan kata-kata atau bukan dari Nabi Muhammad, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Itu kesaksian Al-Walid bin Mughirah. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini adalah seorang tokoh ya, tokoh ternama kaumnya, bangsawan lah bahasa begitu. Betul. Termasuk tajir dia. Bahasa sekarang tajir. Tajir itu pengusaha sukses lah, sugih lah pokoknya begitulah. Bahkan karena ketokohannya dan karena ketajirannya itu, ketika Rasulullah diutus sebagai nabi itu, sebelum dia masuk Islam itu dia mengatakan bahwa mengapa yang ditunjuk nabi kok bukan saya, gitu ya.
Maka kemudian turun surat Al-An'am ayat 124 itu. Nah, dia mengatakan apa ketika dengan Al-Qur'an itu ya? Tidak ya, demi Allah dia bukanlah seorang dukun. Maksudnya Nabi itu bukan seorang dukun. Kita lihat bagaimana kondisi para dukun itu, sedangkan yang dikatakan itu bukan seperti komat kamit atau sajak-sajak mantra-mantra para dukun. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dia juga bukan seorang yang gila. Karena orang gila itu biasanya kan ngomongnya kan sakar PDW gitu ya. Betul. Tetapi dia memang orang-orang apa yang diucapkan itu sangat indah, sangat baik, terstruktur, banyak tinggi sastranya. Dan juga bukan penyair ya. Karena kita bisa melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang bisa membuatnya. Termasuk dia bukan tukang sihir, karena tukang sihir itu juga biasanya pakai mantra-mantra, itu juga menjadi bukti bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terusnya? Ini nampaknya mau ada yang lewat lebih dahulu, Ustaz ya. Kita lanjutkan nanti Ustaz ya. Kurang lebih 3 menit nanti ya. Jangan kemana-mana Saudara Rasih, masih ada yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, Masya Allah Saudara Rasih, memang kalau kita berbicara tentang waktu tidak terasa ya kalau kita benar-benar menikmati apa yang kita lakukan untuk sore hari ini. Dan tentunya Ustadz mungkin bisa untuk memberikan kesimpulan ya Ustadz tentang pembahasan kita. Baik, sebenarnya panjang yang akan kita jelaskan berkaitan dengan Al-Quran ini. Yang jelas bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, kalamullah, atau firman Allah yang memiliki mukjizat di dalamnya ya. Kalau mukjizatnya para nabi terdahulu itu adalah bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan dengan rasa gitu ya. Tetapi terjadi di saat itu saja ya. Betul. Seperti tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut ya, terjadi saat itu ya. Tapi kalau Al-Qur'an ini memiliki mukjizat yang semua aspek itu bisa menangkap kemujizatan itu dan berlaku sampai sekarang. Dan itu diturunkan kepada hati Nabi Muhammad. Maka dari itu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu harus dengan hati, tidak dengan pikiran. Ada kalanya orang kalau menerima Al-Quran dengan pikiran itu justru menjadikan dia pengingkaran terhadapnya. Karena di logika, masuk logika enggak ya. Sebenarnya kalau kita balik, apa logikamu sudah mencukupi untuk melogika Al-Quran itu. Iya, betul. Sehingga ketika enggak masuk logika, sebenarnya hakikatnya logikanya dia itu terbatas. Manusia itu serba terbatas, termasuk pikirannya. Sehingga ketika dia memikirkan tentang Al-Quran, kemudian enggak mencapai nggak masuk logik ya, tidak logik gitu, berarti adalah sesuatu yang keterbatasan di logiknya itu, bukan di Al-Qur'annya. Dan itu ditulis secara mutawatir, maksudnya orang banyak. Mutawatir itu banyak orang, sehingga dengan para sahabat itu ketika ayat itu cuma menulis itu. Sehingga nanti ketika semua menulis menghafal gitu ya, kemudian kita nanti waktu dituangkan dalam mushaf itu, tulisan mushaf yang dimulai dari Abu Bakar itu, maka dipanggil para sahabat yang punya tulisan dan punya hafalan itu. Bagaimana ayatnya, ada yang keliru enggak? Tulisannya seperti ada yang keliru enggak? Dan membacanya itu termasuk ibadah. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, intinya untuk penutup kali ini, mari kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini besok akan bisa memberikan syafaat kepada kita. As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulul Qur'anu mana'tuhu nauma bil laili wa syafi'ni fi
puasa dan Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada hamba. Puasa mengatakan gitu kan. Puasa mengatakan, ya Robbi, aku telah mencegahnya makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran juga berkata, ya Robbi, aku telah mencegahnya dari tidur malam, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya diperkenankan memberikan syafaat kepada hamba. Qala fayashfa'ani. Jadi Allah berfirman, maka diperkenankan maka diperkenankan syafaat itu kepada puasa dan Al-Quran. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Nuzulul Quran ini menjadi bagian yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Ustadz Udi nggih untuk sore hari ini, dan saudara sih Fatur juga Ustadz Udi untuk sore hari ini izin pamit undur diri terlebih dahulu dan memohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan dari kami di sore hari ini. Terima kasih saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.